kelompok 8. Saya Mutia Budiastin dengan NIM 2003102059. Saya Selidia Hayu Oktavia dengan NIM 2003102075. Saya Edi Brigi Darmawan dengan NIM 2003102089. Kali ini kita akan membahas mengenai Pegadaian. Apa sih Pegadaian itu? Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada peminjam dengan menggunakan barang bergerak atau aset berharga sebagai jaminannya. Nah, itu tadi pengertian dari Pegadaian. Lalu, bagaimana sih dan dari mana asal-muasal Pegadaian itu muncul di Indonesia? Baik, sejarah Pegadaian di Indonesia mencakup perkembangan lembaga Pegadaian yang dikenal dengan nama Pegadaian. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah Pegadaian di Indonesia. Yang pertama, pada era kolonial. Pada awalnya, pada masa penjajahan Belanda, Monte de Pidat didirikan di Batavia, sekarang Jakarta. Pada tahun 1746, ini merupakan lembaga Pegadaian yang mirip dengan Montes Pietatis di Eropa. Yang kedua, Pegadaian Nasional Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, Monte de Pidat diubah menjadi Pegadaian pada tanggal 1 Agustus 1950. Pegadaian kemudian menjadi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan diberi nama Pegadaian Nasional Indonesia. Yang ketiga, perkembangan. Sejak berdirinya, Pegadaian telah mengalami perkembangan signifikan. Lembaga ini tidak hanya memberikan pinjaman dengan jaminan emas, tetapi juga dengan jaminan yang bergerak lainnya. Yang keempat, Pegadaian Syariah. Pegadaian juga merespon permintaan untuk produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai hasilnya, Pegadaian Syariah didirikan untuk menyediakan layanan Pegadaian berbasis syariah. Yang kelima, transformasi digital. Seiring dengan perkembangan teknologi, Pegadaian telah melakukan transformasi digital pada beberapa tahun terakhir. Pegadaian telah meluncurkan layanan online dan aplikasi mobile untuk memudahkan pelanggan dan mengakses layanan Pegadaian. Sejarah Pegadaian di Indonesia mencerminkan evolusi dari lembaga Pegadaian tradisional menjadi entitas keuangan modern yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kemudian terdapat beberapa jenis Pegadaian, termasuk yang pertama Pegadaian konvensional, yaitu menerapkan prinsip pinjaman dengan jaminan barang bergerak dengan proses penilaian dan pengembalian yang umumnya berbasis bunga. Kemudian Pegadaian Syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam dan memberikan pinjaman dengan jaminan tanpa melibatkan unsur bunga dan aktivitas yang diharamkan. Yang ketiga, Pegadaian emas, spesifik untuk barang jaminan emas, di mana Pegadaian memberikan pinjaman berdasarkan nilai emas yang dijaminkan. Yang keempat, Pegadaian elektronik, lebih modern dengan menggunakan platform digital untuk memproses pinjaman dan penjualan barang jaminan secara online. Dan yang kelima, Pegadaian tanah dan bangunan, khususnya untuk memberikan pinjaman dengan jaminan properti tanah dan bangunan. Pilihan jenis Pegadaian dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan jenis jaminan yang dimiliki oleh peminjam. Kemudian ada juga manfaat-manfaat dari Pegadaian itu sendiri. Yang pertama, Pegadaian memberikan akses keuangan kepada mereka yang mungkin sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya, terutama bagi yang tidak memiliki jaminan yang memadai. Dan yang kedua, memungkinkan pemilik barang berharga seperti emas atau barang bergerak lainnya untuk mendapatkan likuiditas dengan menjaminkan aset mereka tanpa harus menjualnya. Yang ketiga, bunga pada pinjaman Pegadaian seringkali lebih terjangkau dibandingkan dengan beberapa bentuk pinjaman konvensional, terutama bagi mereka yang kesulitan mendapatkan kredit. Yang keempat adalah Pegadaian memberikan pilihan jaminan yang beragam, seperti emas, barang elektronik, atau properti, sehingga memungkinkan fleksibilitas bagi peminjamnya. Yang kelima, bagi mereka yang mengutamakan prinsip syariah, Pegadaian Syariah menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan hukum Islam tanpa melibatkan bunga. Yang keenam, dalam situasi darurat keuangan, Pegadaian dapat menjadi alternatif untuk menyelamatkan aset berharga tanpa harus menjualnya sepenuhnya. Yang ketujuh, proses pengajuan pinjaman di Pegadaian biasanya lebih cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga memberikan solusi cepat dalam situasi mendesak. Meskipun Pegadaian dapat memberikan manfaat tersebut, penting bagi peminjam untuk memahami syarat dan ketentuan, termasuk bunga dan biaya lainnya, sebelum mengajukan pinjaman. Nah, setelah kita jelaskan tadi, kali ini kami ingin
memberikan contoh pengalaman dari kami ataupun lingkungan kami yang pernah terlibat dengan pegadaian. Yang pertama, saudara saya pernah menggadaikan sebuah emas dalam jangka waktu 6 bulan dengan bunga yang cukup rendah. Nah, dari sini kita bisa memberikan contoh bahwa dengan bunga yang lebih rendah, peminjam mungkin lebih mudah menjaga stabilitas keuangan dan membayar pinjaman tanpa menimbulkan beban finansial yang berlebihan. Dan kemudian bunga yang kecil dalam pegadaian juga dapat mendukung pemberdayaan ekonomi, terutama bagi individu atau usaha kecil yang membutuhkan modal untuk mengembangkan aktivitas ekonomi mereka. Kalau pengalaman dari teman saya pernah menggantikan BPKB, jadi prosesnya itu cepat dan mudah. Sehingga jika orang yang ingin membutuhkan uang secara cepat, mereka bisa menggantikan di pegadaian. Mekanisme peminjam membawa barang yang akan dijaminkan ke pegadaian, dan setelah penilaian nilai, mereka dapat memperoleh pinjaman dengan membayar bunga dan biaya administrasi. Jika peminjam tidak dapat melunasi pinjaman, pegadaian berhak menjual barang jaminan untuk melunasi hutang. Pegadaian dapat berbentuk konvensional atau syariah, tergantung pada prinsip yang diterapkan dalam memberi pinjaman. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kapan-kapan kita sharing lagi mengenai pembahasan lainnya. Bye-bye!